Hola, gringo. ¿Ese es el Wi-Fi? No. Halo bro, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Di sini bersama saya si Doi, ya Doi. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Black Warrant atau Surat Perintah Hitam di tahun 2022. Belum cerita kita mulai, satu kata motivasi untuk hari ini adalah belajarlah banyak dari bulu ketek, walaupun terhimpit, tetapi tegar bertahan dan tetap tumbuh. Berlatar di salah satu kota di negara Meksiko, kisah dimulai di mana kita diperlihatkan dengan iring-iringan mobil polisi anti narkoba yang sedang melaju kencang menuju TKP. Yang mana saat itu sesuai informasi yang mereka terima telah dicurigai adanya indikasi kegiatan penyelundupan narkoba di salah satu minimarket yang ada di kota tersebut. Fokus pada seorang polisi yang sedang bersama rekannya. Dia adalah si Tony. Dia adalah ketua tim operasi saat ini dan sebelahnya ada sahabat karibnya yang menjadi asistennya. Let's go. Lanjut cerita, atas perintah si Tony, tim pun bergegas masuk mengamankan semua karyawan dan seisi bangunannya. Tapi luar biasa pintarnya akal si penjahat ini, alhasil Tony pun tidak mendapatkan barang bukti apapun tentang penyelundupan narkoba di TKP tersebut. Di salah satu ruangan, si Tony menangkap 3 orang penting lainnya, yaitu manajer, sekretaris, dan juga teman si manajer yang berewokan. Yang mana mereka bertiga ini tidak mengetahui kalau dari tadi itu polisi telah mengepung tempat tersebut. Pada saat membawa ketiga para tahanan tersebut keluar ruangan, di luar dugaan salah satu tahanan itu berhasil melumpuhkan petugas yang mengawalnya dan merampas senjata dari polisi tersebut. Penjahat pun akhirnya kabur dengan cara meloncat dari jendela. Tampak rekan Tony yang sedang telepon-teleponan sama bininya yang sedang berada di luar, dan tepat di hadapan rekannya telah berdiri seorang penjahat yang kabur tadi. Dikarenakan tidak siap, dia pun terlihat sangat kaget akan munculnya penjahat tadi. Aksi tembak menembak pun tak terelakkan. Naas nasib pada rekannya, dia pun harus tewas tertembak di tangan penjahat tersebut. Lanjut cerita, inilah dia Surat Perintah Hitam. Sementara itu di lain tempat kita diperlihatkan dengan sosok seorang pria tua berkacamata hitam yang sudah bangkotan, yang sedang berjemur ala turis di pinggir pantai Kuta Bali, yang sedang menikmati harinya dengan bermalas-malasan di kapal milik pribadinya. Tak lama kemudian datanglah seorang yang menghampirinya, yang bukan lain adalah sahabat lamanya sendiri yang diutus oleh pemerintah USA dalam rangka misi rahasia ini. Dia membawa tugas penting yang berisikan surat perintah hitam dari USA negaranya. I have 3 black warrants I need you to execute. Sahabatnya itu pun menawarkan tugas misi besar ini yang bersifat rahasia. Dia meminta bantuan pria ini untuk menghabisi 3 orang para penjahat internasional yang saat ini telah diketahui posisinya sedang berada di Meksiko. This one? That's Mustafar. That's Pollard the Turk. You take him out and, well, Ben Farouk. Bin Fari? My God, that was 25. 3 orang penjahat ini sungguh sangat berbahaya bagi keamanan nasional negara USA. Dia pun mengiming-imingi cuan yang gede jika tugas ini bisa selesai. Siapakah aki-aki ini? Ya, dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang sudah pensiun dikarenakan usianya yang sudah tidak muda lagi, sudah tidak bertenaga, sudah beruban, sudah bangkotan pula, cukup genap. Dia adalah bernama Nick. Ini sosoknya. Singkat bacotan yang terjadi di antara mereka, tergiur akan banyaknya cuan yang dijanjikan temannya, Nick pun menyetujuinya. Kembali pada si Tony yang berada di ruang kerjanya dengan penuh rasa penyesalan akan kematian rekan kerjanya dan juga teman dekatnya. Dia terlihat seperti ODGJ yang mana ternyata kaptennya pun memperhatikannya sadari tadi dan menawarkannya agar si Tony ini pindah ke kesatuan lain saja. Tapi ya Tony menolaknya demi membalaskan dendam temannya. I'm good. You sure?
Sang kapten yang menyampaikan bahwa dia mendapatkan informasi penting tentang orang-orang yang baru saja mereka tangkap dan satu nama penembak rekannya yang juga mantan narapidana yang baru saja bebas ialah si Ziko dan Polat ya. Polat nama si manajer yang menjalankan tugas pencucian uang atas pimpinan teroris yang bernama Bin Fari. Singkat cerita, hasil interogasi dengan si Polat, mereka mengantongi informasi-informasi penting dari si Polat. Kasus pun berlanjut. Yang tadinya kasus hanya sebatas penangkapan gembong narkoba melebar luas menuju kasus seorang teroris besar penjahat internasional yang mengacau keamanan negara bagi USA. This guy, he's a terrorist, okay? Okay, what the Tapi sayang sekali informasi dengan tertangkapnya si Polat ini diketahui oleh pihak FBI. Pihak FBI yang telah mengetahui informasi itu pun memerintahkan agar si Polat ini dikirim ke perbatasan untuk dipulangkan ke negara asalnya agar diproses dengan cara hukum negaranya sendiri. Their panties in a bunch. I gotta take them to the border. When? Right now. Dan janganlah si Tony ini menjemput si Polat yang sedang asik di hotel, yang mana atas kesepakatan demi informasi penting saat interogasi saat itu, si Polat yang mendapatkan hak istimewanya saat ditahan. No more until you make me a deal. As example of good faith. Di tempat lain tampak si Nick yang sedang menyiapkan senjatanya ala si Rambo untuk menjalankan misinya membunuh si Polat. Entah dari mana si Nick ini mendapatkan informasi posisi keberadaan si Polat dan si Nick langsung melancarkan aksinya. Ya, dan benar saja dengan skill dan naluri predatornya yang tinggi selaku pembunuh bayaran para penjahat negara yang profesional ini dengan mudah menembak membunuh si Polat tepat di antara kedua bola matanya. Mamam tuh. Misi pertama pun selesai dan dengan santainya si Nick ini pun meninggalkan lokasi TKP tanpa ada rasa grogi sama sekali. Kesatuan anti narkoba yang mendapatkan informasi penting akan keberadaan si Bin Fari yang akan mengadakan transaksi penting di salah satu restoran berbintang 5. Mereka segera bergegas melakukan pengintaian dengan menempatkan banyak CCTV dan alat penyadap suara di ruangan tersebut. Singkat cerita, si Tony meminta bantuan si Mina selaku pelayan di restoran tersebut, ini parasnya, untuk memasangkan alat penyadap di ruangan VIP yang mana di ruangan itu tidak sembarangan orang yang bisa masuk di ruangan tersebut. Place this underneath the VIP table at the parallel. Pengintaian pun berlanjut. Di dalam pengintaian CCTV, Tony melihat ada si Ziko pembunuh sahabat karibnya. Ya, dikarenakan tugasnya hanya mengintai saja, jadi Tony pun tidak bisa berbuat banyak. Si Tony yang sedang mengintai dan si Nick pun diam-diam masuk ke gedung itu untuk menyelesaikan misinya. Lagi asik-asiknya para penjahat ini ngebacot, bertransaksi, muncullah si Nick dengan senjata peredam suaranya, satu persatu dengan mudah dilumpuhkan oleh si Nick. Target kedua pun selesai, tapi sayang yang menjadi target utama si Bin Fari ketua teroris ini bisa lolos dari kejadian tersebut. Melihat kejadian tersebut, Tony berlari ke TKP untuk memastikan keadaan TKP. Si Nick yang berhadapan langsung dengan si Tony tidak menembak Tony, yang pastinya ada alasan kuat yang menahan Nick tidak membunuhnya. Nick pun hilang dalam sekejap, bak Naruto cus menghilang. Keesokan malamnya, Tony berusaha menemui keponakannya Bin Fari yang sedang mengadakan grand opening pembukaan suatu lembaga yang besar agar mendapat informasi tentang Bin Fari, di mana acara tersebut didanai oleh pamannya sendiri yakni Bin Fari. Di sanalah pula si Tony berjumpa dengan si Nick dan lalu membuntutinya bersama si Mina. Tanpa mereka sadari, si Ziko pun juga membuntuti mereka berdua, saling buntut-buntutan. Why are we following him? Around a pole. Wow. This is me. Thank you. Keesokan harinya, si Tony berhasil menemukan dan memberhentikan si Nick dalam perjalanannya. Dan tanpa diduga, ternyata mereka berdua adalah ayah dan seorang anak yang lama tidak berjumpa sejak kematian ibunya si Tony ini. Si Nick
meninggalkan Tony yang masih bocil dengan alasan demi keamanan bocil yang berkaitan dengan profesinya sebagai seorang pembunuh bayaran. Hi, Dad. Sepulangnya Tony dari perbacotan dengan si Nick, dengan nalurinya si Nick memberikan HP kepada Tony yang bisa digunakannya dalam keadaan terdesak. Dan benar saja, baru saja Nick menasehatinya, Zico dan teman-temannya berhasil menangkap Tony dan memukul si Nick dari belakang hingga tak berdaya. Dengan pengalaman Nick yang sudah banyak makan asam garam, Nick berhasil melacak keberadaan Tony yang sedang disekap melalui GPS HP yang diberikannya tadi kepada si Tony. Di suatu ruangan di mana Tony dihajar habis-habisan sama si Bin Fari dan anak buahnya, baru saja Bin Fari ingin menghabisi si Tony, tiba-tiba nget. Pintu terbuka dan muncul seorang cleaning service yang menyuruh mereka segera pergi dari sana karena lantai tersebut mau dipelnya. Selamat. Una hora, yo tengo que acabar aquí. That door was supposed to be locked. Tak lama kemudian si Nick sudah berada di dalam ruangan tersebut. Penyelamatan pun berhasil. Bin Fari pun kabur dari TKP beserta anak buahnya. Took you long enough. Time to go home, son. Tibalah di pagi hari yang mana Kapten Tony dan timnya tiba di TKP dan menemukan proyek mesin yang sedang dirakit oleh Bin Fari bersama partnernya tadi. SSL Wi-Fi? Tony dan Nick yang sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Tony mendapatkan telepon dari Mina yang sedang disandra oleh si Zico. Mina. Tony? Hola, gringo. Karena keserakan Zico yang ingin mendapatkan cuan gede sendirian yang seperti dijanjikan oleh Bin Fari, akhirnya Zico memutuskan menghabisi Tony dan Nick seorang diri. Belum tahu dia. Ya, keuntungan juga sih bagi Tony dan Nick akan keserakahannya. Pull him or throw her off. Dad, it's me. Sempat terjadi perdebatan antara ayah dan anak ini seperti halnya sinetron di TV, tinggal door aja sih sebenarnya mati. Masih aja cocot ngebacot panjang lebar karena Tony menginginkan Zico ini mati, tetapi sang ayah mempunyai rencana yang lebih cemerlang. Dengan ide cemerlang yang dimiliki si Nick, akhirnya mereka bisa menemukan posisi di mana Bin Fari sekarang berada. Kill him before I let him walk away with $1 million fucking dollars. Badly! No, Tony. No. We need him. Bin Fari yang sedang bersembunyi di rumah keponakannya sedang pening memikirkan bagaimana bisa proyek besarnya ini bisa gatot alias gagal total karena campur tangan si Nick dan Tony. Dan akhirnya dia melampiaskan amarahnya kepada teman partnernya yang terus nyerocos dari tadi karena upahnya belum dibayar. That was enough. Dengan si Zico sebagai umpan yang berpura-pura berhasil menangkap si Nick dan membunuh si Tony, dengan mudah membawa mereka masuk dan tibalah tepat di hadapan Bin Fari. Seperti yang kita lihat sendiri dan semua penjahat pun mati. Tamat, ending yang melelahkan. No. Oke bro, dimana pelajaran yang kita dapati dari penggalan alur cerita ini ya adalah suatu sifat serakah yang dimiliki manusia seperti si Zico tadi yang ingin memiliki lebih dan tidak pernah merasa puas dan bersyukur akan apa yang dia dapati dan miliki, seperti halnya para koruptor, curut-curut kantor yang akan mati sengsara atas sifat dan perbuatannya sendiri. Amin. Selesai, sampai jumpa di video berikutnya. See you. I get my money. Get a job.